Pernah kepikiran nggak sih, gimana sebetulnya bahasa Arab itu bekerja di level yang paling dasar? Ternyata ya, setiap kata, beneran setiap kata bisa kita kelompokkan ke dalam 3 kotak utama. Isim, fi'il, dan harf. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, sebelum kita lanjut, coba deh kita mundur sedikit. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa pengertian kalimat atau kata dalam bahasa Arab. الكلمة هي لفظ يدل على معنى مفرد، وهي تنقسم إلى 3 أقسام: اسم، وفعل، وحرف. Kalimat atau kata adalah lafaz yang menunjukkan arti mufrad atau tunggal, dan terbagi menjadi 3 macam: isim yaitu kata benda, fi'il yakni kata kerja, dan huruf. Di bahasa manapun, fondasi kalimat itu apa sih? Pasti ada kata benda, ada kata kerja, sama kata-kata penghubung gitu kan? Nah, yang kerennya, bahasa Arab itu menata ini semua dengan sangat rapi. Dan disinilah letak keajaibannya. Dari ribuan kosakata bahasa Arab yang kelihatannya rumit, semuanya itu bisa disaring dan dimasukkan ke dalam 3 kategori ini. Cuma 3. Ini beneran kunci buat ngebuka pemahaman kita tentang seluruh bahasanya. Baik, ini dia rencana permainan kita hari ini. Kita bakal bedah satu persatu, mulai dari isim, lanjut ke fi'il, terus ke harf. Dan di akhir kita bakal gabungin semuanya buat lihat gimana mereka beraksi di kalimat nyata. Udah siap? Oke, kita langsung mulai aja ya. Pilar pertama ini adalah jenis kata yang paling banyak dan paling sering kita temui. Pilar pertama kita adalah isim. Cara paling gampangnya, anggap aja isim ini adalah folder buat semua kata yang tugasnya ngasih nama ke sesuatu. Jadi isim itu apa sih sebenarnya? Intinya, ini tuh label. Label buat apa aja? Orang, hewan, benda, tempat, bahkan buat ide atau sifat. Nah, poin kuncinya yang harus diingat, isim itu nggak ada urusannya sama waktu. Kata buku ya tetap aja buku, mau kemarin, sekarang, atau besok. Dan cakupannya, wah luas banget. Mulai dari nama orang, kayak Ahmad, hewan, contohnya Jamalun yang artinya unta, benda-benda di sekitar kita, kayak kitabun atau buku. Semua ini masuknya ke kategori isim. Oke, kita udah punya bendanya, sekarang kita butuh aksinya kan? Nah, disinilah pilar kedua masuk, fi'il. Kalau isim itu menjawab pertanyaan apa, fi'il ini menjawab lagi ngapain. Ini adalah kata-kata kerja dalam bahasa Arab. Fi'il itu nunjukin sebuah kejadian atau peristiwa. Tapi, ada satu syarat yang super penting, peristiwa itu harus terjadi di waktu tertentu. Nah, inilah beda utamanya sama isim. Fi'il itu selalu bawa informasi soal kapan sesuatu itu terjadi. Coba deh lihat betapa efisiennya sistem ini. Kataba itu artinya dia telah menulis. Yaktubu artinya dia sedang menulis. Terus tinggal tambah huruf sa di depan jadi sayaktubu artinya jadi dia akan menulis. Lampau, sekarang, dan masa depan semuanya udah terpaket rapi di dalam kata kerjanya. Keren banget. Nah, sekarang pilar kita yang terakhir, harf. Kalau kita bayangin, isim itu batu batanya dan fi'il itu aktivitasnya, maka harf ini adalah semennya. Dia yang merekatkan semuanya jadi satu. Yang bikin harf ini unik tuh apa? Jadi gini, kalau dia berdiri sendiri, kata-kata ini tuh kayak ngambang, artinya nggak jelas. Mereka baru hidup dan punya makna yang utuh kalau udah digabungin sama isim atau fi'il. Anggap aja ini kayak kata depan atau kata sambung. Nah, di sini kelihatan banget kekuatannya. Lihat deh kolom kiri. Fi, thumma, hal. Artinya apa coba? Nggak jelas kan? Tapi begitu kita pasangin sama kata lain di kolom kanan, boom, maknanya langsung muncul. Saya tinggal di rumah, saya berwudu, kemudian sholat. Nah, itulah tugas si harf. Oke, teorinya udah dapet semua. Isim, fi'il, harf. Sekarang, bagian yang paling seru. Kita akan lihat gimana mereka semua ini bekerja sama, bersatu, buat ngebentuk sebuah kalimat yang punya arti. Coba kita ambil kalimat ini sebagai contoh studi kasus kita. Ahmad adalah siswa yang belajar di kelas 10. Kelihatannya sih kalimat biasa aja ya, tapi di dalamnya ada 3 pilar yang tadi kita bahas. Yuk kita bedah satu-satu. Ahmad jelas nama orang, berarti dia isim. Tilmidun, siswa, itu juga isim. Lalu ya ta'allamu, belajar, nah ini kan aksi, berarti dia fi'il. Terus ada fi, yang artinya di. Dia cuma penghubung kan, berarti dia harf. Dan terakhir al-fasli, kelas, itu nama tempat. Jadi balik lagi, dia isim. Tuh kan, sempurna. Setiap kata punya kotaknya masing-masing. Jadi, apa intinya? Dengan ngerti 3 hal ini, isim, fi'il, dan harf, kamu tuh sebenarnya udah paham sistem operasi dasarnya bahasa Arab.
Kamu sekarang punya kerangka buat mengkategorikan dan ngerti fungsi dari setiap kata yang kamu temuin. Ini fondasi yang benar-benar kuat. Nah, sekarang kita udah pegang fondasinya. Kira-kira blok bangunan apa lagi ya yang seru buat kita bongkar selanjutnya?